Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya adik-adikku semua kelas 11 MIA maupun II SMA Miftahul Ulum Kerambinan. Melanjutkan untuk materi yang kemarin kan kita udah membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Meliputi ada Khawarij, Mu'tazilah, terus ada juga Syiah, dan lain sebagainya. Ada 3 poin yang belum kita bahas, yaitu terkait tentang Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin tersebut. Oke, yang pertama yaitu terkait tentang Qadariyah. Jadi adik-adikku semua perlu kalian ketahui, setelah kemarin kita membahas terkait dosa besar, kita kali ini akan membahas tentang takdir. Jadi bahwasanya Qadariyah itu memiliki definisi semua takdir itu berada di tangan manusia. Jadi Allah itu tidak ikut campur, seolah-olah Allah itu tidak memiliki kekuatan mengatur takdir manusia. Jadi kalau Qadariyah itu sangat menekankan pada posisi manusia yang amat sangat menentukan dalam gerak laku perbuatannya. Manusia dinilai memiliki kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Qadariyah itu segala perbuatan yang dilakukan manusia memang itu sumbernya dari manusia itu sendiri tanpa adanya ikut campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi baik mau melaksanakan perbuatan dosa atau perbuatan yang mengandung pahala itu murni dari perbuatan manusia itu sendiri. Itu makna dari Qadariyah. Ya, untuk tokoh Qadariyah itu yang pertama munculnya aliran ini adalah orang Irak yang bernama Susan, yang awalnya beragama Kristen kemudian memeluk agama Islam. Seperti itu. Intinya poin dari Qadariyah itu Tuhan itu tidak ikut campur dalam perbuatan kita. Semua perbuatan itu murni dari manusia. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menginjak pada Jabariyah. Dan di sini saya menyimpulkan Jabariyah itu adalah segala perbuatan manusia ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah. Jadi segala yang manusia perbuat itu ada campur tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi manusia di sini hanya sebagai wayangnya dan Allah sebagai dalamnya, seperti itu. Tapi kalau Qadariyah tadi itu kan tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau Jabariyah itu segala perbuatannya itu yang menentukan ya Tuhannya, baik mau perbuatan dosa atau perbuatan pahala, itu yang menentukan Tuhannya, seperti itu. Oke, jadi aliran Jabariyah itu muncul ketika penganut aliran mereka itu tidak setuju bahwasanya adanya aliran Qadariyah. Maka dari itu mereka membentuk aliran baru yang bernama aliran Jabariyah. Begitu juga tentang terkait lahirnya aliran Aswaja atau sering kita dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini juga lahir ketika menganggap bahwasanya di antara Qadariyah sama Jabariyah itu tidak benar. Jadi pendapat aliran ini mengatakan bahwasanya terkait penggabungan antara dua aliran tersebut. Jadi di dalam Aswaja ini melahirkan dua bentuk takdir, yang mana takdir mubram juga takdir mu'allaq atau sering kita dengar yaitu takdir yang bisa dirubah dan takdir tidak bisa dirubah, seperti itu ya. Dalam Aswaja ini juga dikategorikan menjadi dua, yaitu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sedangkan dalam Asy'ariyah itu memiliki doktrin sendiri. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Terus kemudian kebebasan berkehendak, akal dan wahyu, kriteria baik dan buruk, qadimnya Al-Quran, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, keadilan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan pelaku dosa besar. Di situ di DLKS kalian sudah dijelaskan semua ya, bisa dibaca sendiri di situ. Nah, sedangkan kalau Maturidiyah di sini memiliki doktrin sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia, akal dan wahyu, kekuatan kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kalam Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia, pelaku dosa besar dan utusan Rasul. Oke, sampai di sini teman-teman udah memiliki gambaran ya perbedaan antara Qadariyah, Jabariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, maaf. Jadi kalau Qadariyah itu takdir berada di tangan manusia, kalau Jabariyah takdir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Azwaja itu memiliki dua takdir. Yang pertama yaitu takdir mubrah dan takdir mu'allaq atau takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu posisinya berada di tengah-tengah mereka ya, atau sebagai penengah mereka. Bahwasanya kalau takdir itu ya tidak hanya di tangan manusia aja, dan takdir itu ya juga tidak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang di tangan manusia, ada yang murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Menginjak materi selanjutnya yaitu terkait tentang menghadapi perbedaan di dalam masyarakat. Jadi gimana toh nanti ketika di dalam masyarakat kok terdapat perbedaan sikap kita terhadap aliran-aliran yang berada di kalangan umat Islam adalah kita harus bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus bersifat hati-hati atau waspada. Kita itu tidak boleh asal-asal mengikuti ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Itu. Terus yang selanjutnya itu bersifat bijaksana. Bersifat bijaksana dan tidak main hakim sendiri. Jadi kalau ada aliran yang menyimpang dan menyesatkan umat Islam, kita itu tidak boleh bersifat anarkis atau main hakim sendiri. Yang selanjutnya yaitu tidak perlu membesar-besarkan perbedaan dan saling menghargai. Jika dari kalangan kita kok ada yang menganut aliran lain, kita juga tidak boleh bermain anarkis atau menghakimi sendiri bahwasanya aliran kita itu paling benar, aliran dia paling benar, mewajibkan semuanya ikut aliran kita, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Karena dari perbedaan itulah hidup kita akan terasa lebih indah. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga hati, jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.